Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Firman di channel Firmansyah. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang aturan perkalian, kemudian aturan penjumlahan, dan aturan pengisian tempat atau sering juga disebut dengan filling slot. Pada video kali ini kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi ya. Ini masih materi tentang matematika wajib kelas 12. Namun sebelum kita mulai membahas tentang permutasi dan kombinasi, kalian harus paham dulu tentang yang namanya faktorial. Apa itu faktorial? Langsung saja kita simak materi berikut ini. Faktorial dari bilangan bulat positif n yang dilambangkan dengan n tanda seru ini ya, tapi dibacanya adalah n faktorial, adalah perkalian dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Ya, bila dituliskan n faktorial sama dengan perkalian menurun ya, dari n kali n kurangi 1, n kurangi 2 kali sampai dengan dikalikan 1 ya. Ini adalah bentuk umum faktorial. Sebagai contoh, misalkan saya punya 4 faktorial, maka 4 faktorial ini bisa kita jabarkan menjadi perkalian menurun dari 4 sampai dengan 1. Bisa kita tulis 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 itu sama dengan 12. Kemudian 12 kali 2 maka hasilnya adalah 24. Ya, lanjut lagi misalkan kita punya 5 faktorial. Berarti kita jabarkan 5 faktorial menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, maka tinggal kita kalikan lagi 5 kali 4 itu 20 ya, kemudian 20 dikalikan 3 60 kali 2 120 ya. Kalian harus ketahui ada kesepakatan tentang faktorial ya, bahwa 0 faktorial itu adalah nilainya 1. Kemudian contoh berikutnya, tentukan nilai dari 9 faktorial dibagi dengan 7 faktorial ya. Bagaimana penyelesaiannya? Ya, tadi kalian sudah bisa menghitung faktorial ya, tinggal kita jabarkan saja 9 faktorial ya, perkalian menurun dari 9 sampai dengan 1. Kemudian dibagi dengan 7 faktorial sama ya. Kalau bentuknya seperti ini kalian tidak harus menghitung ya, 9 kali 8 kali 7 dan seterusnya ya. Tinggal kita lihat saja pembilang dan penyebutnya apakah ada nilai yang sama ya. Bisa dilihat 7 kali 6 kali 5 kali 4 3 2 1 ini sama penyebut dan pembilangnya, maka kita sederhanakan ya. Maka tinggal apa? 9 kali 8 tinggal kita kalikan, maka 9 kali 8 adalah hasilnya 72. Namun ada cara yang lebih sederhana ya. 9 faktorial itu tidak perlu kalian jabarkan menjadi bentuk perkalian menurun dari 9, 8, 7 sampai dengan 1. Tapi kita lihat soal. Di sini bentuk faktorial yang paling kecil adalah 7 ya. Maka 9 faktorial ini bisa kita jabarkan sampai dengan bentuk yang lebih kecil, yakni 7 faktorial. Maka menjadi 9 kali 8 kali 7 faktorial. Ya, dibagi 7 faktorialnya ini tidak perlu dijabarkan lagi, maka dibagi dengan 7 faktorial. Nah, penyebut dan pembilang sudah ada bentuk yang sama, maka kita sederhanakan. Nah, maka hasilnya tinggal 9 kali 8 sama. Ya, silakan kalian pilih cara yang menurut kalian lebih gampang. Paham ya? Kemudian kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Tentukan nilai dari 9 faktorial ditambah 8 faktorial dibagi dengan 10 faktorial. Bagaimana cara penyelesaiannya untuk soal seperti ini? Ya, caranya sebenarnya hampir sama dengan contoh sebelumnya. Tinggal kita jabarkan, kita lihat, kita cari bentuk faktorial yang paling kecil berapa di sini. 8 faktorial ya. Maka 9 faktorial dan 10 faktorial kita jabarkan sampai dengan 8 faktorial. Hasilnya menjadi seperti ini. 9 kali 8 faktorial ditambah 8 faktorial dibagi dengan 10 faktorialnya kita jabarkan sampai dengan 8 faktorial. Maka menjadi 10 kali 9 kali 8 faktorial. Nah, 8 faktorialnya kita faktorkan. Atau bisa dikatakan kita keluarkan, kita tuliskan di luar
Ya, maka menjadi 8 faktorial dikalikan dengan 9 ditambah dengan 1. Ya, dibagi dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial. Nah, sudah ada pembilang dan penyebut bentuknya sama ya, maka kita sederhanakan. Ya, maka tinggal hasilnya menjadi yang pembilangnya 9 ditambah 1 adalah 10, kemudian dibagi dengan 10 kali 9. Nilai yang sama, maka kita sederhanakan lagi. Sehingga bentuknya menjadi yang paling sederhananya adalah 1 dibagi dengan 9 atau 1/9. Paham ya dengan faktorial? Kalau kalian sudah paham dengan faktorial, mari kita langsung masuk ke materi yang saya sampaikan tadi, permutasi dan kombinasi. Ya, kita mulai dulu dari yang pertama adalah permutasi. Apa itu permutasi? Nah, permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutannya. Ya, ingat, memperhatikan urutannya berarti apa? Kejadian AB itu tidak sama dengan kejadian BA. Bisa saya contohkan seperti ini. Nah, ini biasanya ini ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya seperti ini ya. Ini pada sebuah bilangan 19 itu tidak akan sama dengan 91. Walaupun komponen penyusunnya sama 1 dan 9 ya. Selain pada bilangan, nanti permutasi juga biasanya muncul di soal-soal penerapan berkaitan dengan jabatan, kemudian juara dan sebagainya. Intinya adalah yang memperhatikan urutannya. Permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia itu dapat dituliskan menjadi permutasi N unsur diambil R atau N unsur diambil R atau permutasi N unsur diambil R unsur dengan N-nya lebih dari atau sama dengan R ya. Silakan bisa kalian pilih salah satu, bisa menggunakan yang ini atau bentuk yang kedua ataupun yang ketiga. Silakan kalian bisa pilih sendiri ya. Permutasi N unsur yang tersedia diambil R unsur, caranya menghitung adalah N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Langsung saja kita masuk ke contoh. Dalam suatu kelas akan dibentuk sebuah pengurus kelas yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Tentukan banyaknya susunan kepengurusan yang mungkin dari 5 orang calon yang tersedia. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ya, sekarang kita misalkan calonnya itu adalah A, B, C, dan E. Ya, misalkan yang terpilih menjadi ketua adalah A. Kemudian yang menjadi sekretaris adalah B dan menjadi bendahara adalah C. Ya, apakah sama hasilnya apabila yang menjadi ketua adalah B, kemudian yang menjadi sekretaris adalah A, dan yang menjadi bendahara adalah C? Ya, ini menjadi dua kepengurusan yang berbeda. Artinya, pada contoh soal ini, ya, diperhatikan urutannya sehingga untuk perhitungannya menggunakan permutasi. Sekarang kita menggunakan rumus ini, di mana N unsurnya itu adalah unsur yang tersedia. Berapa semua calon yang tersedia? N-nya adalah 5. Kemudian berapakah unsur yang dipilih? Ya, di sini pengurusnya ada 3. Maka bisa kita cari dengan menggunakan 5 permutasi 3. Ya, caranya tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. N-nya adalah 5, R-nya dan R-nya adalah 3. Maka 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 3 faktorial. Berarti yang atasnya masih sama, 5 faktorial, kemudian dibagi 5 dikurangi 3 faktorial adalah 2 faktorial. Nah, tinggal kita jabarkan ke dalam bentuk faktorial yang terkecil 2 ya. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. 2 faktorialnya kita sederhanakan, maka tinggal 5 kali 4, 20, dikalikan 3, ketemunya adalah 60. Jadi, terdapat 60 susunan kepengurusan kelas yang mungkin terbentuk. Ya. Paham ya? Kemudian, kita masuk yang kedua. Kombinasi. Apa itu kombinasi? Ya. Kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutannya. Ingat ya,
tanpa memperhatikan urutannya. Artinya apa? Kejadian AB itu sama dengan kejadian BA. Kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan kombinasi NR atau N, ya hampir sama dengan permutasi ya. Ada 3 bentuknya. Silakan kalian tinggal pilih salah satu. Cara menghitungnya adalah dengan N kombinasi R, ya. N faktorial dibagi dengan N kurangi R faktorial masih dikalikan dengan R faktorial. Ya, langsung kita masuk ke contoh. Nah ini. Dari 9 siswa akan dipilih 2 siswa untuk mewakili lomba matematika secara berkelompok. Tentukan banyaknya kemungkinan kelompok yang terbentuk. Ya, berarti dua siswa ini jadi satu kelompok ya. Maka bagaimana penyelesaiannya bisa kita ilustrasikan. Ya, dari 9 siswa ini misalkan yang terpilih adalah A dan B. A dan B ini dalam satu kelompok. Ya. Kemudian memilih lagi BA. Nah, ini apakah sama? Ya, karena ini adalah sebuah kelompok yang akan mewakili lomba matematika, maka yang maju AB atau yang maju BA ini sama saja. Ya, artinya AB dan BA itu ya sama, yang mewakili ya kelompok itu. Ya, berarti di soal ini urutannya itu tidak diperhatikan. Makanya AB dan BA itu sama saja. Sehingga kita bisa menggunakan rumus kombinasi untuk menghitung banyaknya kemungkinan kelompok yang terbentuk. Langsung saja kita masuk rumus ini ya. Berarti berapakah unsur yang tersedia? Semuanya. Ada 9 siswa. Kemudian R-nya dipilih 2 siswa, berarti bisa kita tuliskan 9 kombinasi 2. Nah, cara menghitungnya langsung saja kita masukkan rumus N dan R-nya. 9 faktorial dibagi dengan 9 kurangi 2 faktorial dikalikan 2 faktorial. Maka hasilnya 9 faktorial dibagi dengan 9 kurangi 2, 7 faktorial kali 2 faktorial. Nah, sekarang kita jabarkan. Ya, kita jabarkan 9-nya ini ke bentuk yang kecil, tapi bukan yang paling kecil, tapi yang berada di tengah ya. 9 faktorial kita ubah bentuknya ke dalam bentuk 7 faktorial. Maka menjadi 9 kali 8 kali 7 faktorial ya, dibagi dengan 7 faktorial kali 2 faktorial. 7 faktorialnya kita sederhanakan, maka tinggal 9 kali 8 dibagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial itu adalah 2 kali 1, maka ketemunya 2. Berarti 9 kali 8 dibagi dengan 2. 72 dibagi 2, maka hasilnya adalah 36. Jadi, terdapat 36 pilihan kelompok yang dapat dibentuk ya untuk mewakili lomba matematika secara berkelompok. Nah, sudah paham ya tentang permutasi dan kombinasi? Nanti untuk pelatihan soal akan Pak Firman susulkan linknya di kolom deskripsi. Ya, mungkin sekian saja penjelasan dari Pak Firman tentang permutasi dan kombinasi. Semoga saja kalian bisa memahami dengan menyimak materi dari video ini. Ya, semoga bisa bermanfaat dan harapannya nanti kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sekian dari Pak Firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.